taala. Hadis ini bercerita bagaimana bergaul dengan manusia, tapi ternyata sampai hari ini 14 abad sudah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang tidak hanya mengatur pergaulannya dengan manusia. Kalau kepada semut saja begitu lembutnya, apalagi kepada manusia. Kalau kepada burung-burung aja begitu lembutnya. Emangnya semut dengan burung itu sama seperti kita, Pak Ustaz? Wa ma min dabbatin fil ardi, semua makhluk yang melata di atas muka bumi, wala ta'irin yatiru bi janahihi, dan begitu pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, illa umamun amsalukum, mereka itu sama juga seperti kamu. Mereka sama seperti kamu. Mereka punya kehidupan, mereka punya keluarga. Makanya ketika ada seorang mengambil burung, anak burung dia simpan, dia bawa pulang ke rumah, Nabi marah, kembalikan anak burung ini kepada induknya karena dia sedang terpisah lama. Seorang ulama membeli korma, pulang ke rumah dia buka korma, korma dibuka ada semut di dalam, dia antar lagi ke tempat di mana dia beli tadi. Kenapa? Karena kata dia jauh di perantauan dari keluarga menyakitkan. Dia bayangkan kepada semut pun ada rasa, ada rahmat. WTS jahat, kotor, anjing najis, kotor, sepatu busuk, tempat kaki kotor juga, tapi di sana ada kasih sayang. Dia ambil air dari sepatunya, dia berikan kepada seekor anjing, turun rahmat Allah SWT. Semut-semut berdoa. Emangnya semut berdoa? Hatta namlatu fi juhriha, sampai-sampai semut yang berada di dalam sarang, wal hutu fil bahri, ikan-ikan yang ada di dalam kolam, yastaghfir lakum man fis samawati wal ard, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, semua yang di langit, malaikat-malaikat, semua yang di bumi, manusia dan jin, memintakan ampun kepada Allah. Hatta al-hutu fil bahri, sampai-sampai ikan yang ada di dalam kolam, wan namlatu fi juhriha, semut-semut yang ada di dalam sarang, semuanya memintakan ampun untuk dia. Hai orang kaya yang punya akuarium besar, ikanmu punya engkau, yang membelikan makannya engkau, tapi dia beristighfar untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, untuk guru mengaji. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh menyiksa binatang, bergaul dengan manusia, sombong, angkuh. Siapa yang paling sombong di sini? Yaitu yang ceramah itu paling sombong. Duduknya di atas kursi. Emangnya jamin masuk surga? Saya duduk di atas ini bukan karena sombong. Kalau saya duduk di bawah, yang lain nggak bisa melihat. Maka saya duduk di atas. Kenapa pakai mikrofon? Supaya didengar. Abdul Somad, ketika kau salaman dengan jamaah di Az-Zikra, nanti kalau ada di antara mereka yang mencium tanganmu, jangan kau sangka engkau jauh lebih mulia. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga 100.000 tahun daripada engkau, wahai Abdul Somad. Nasihat itu saya dapat pertama awal di Az-Zikra, sampai hari ini terngiang di telinga, masuk ke hati saya, masuk ke kepala saya. Maka setiap ada orang yang menyalami saya, bersalaman dengan saya, selalu nasihat itu terulang terngiang. Abdul Somad, walaupun dia security, walaupun dia driver, walaupun dia tukang sampah, walaupun dia office boy, walaupun dia rakyat jelata, walaupun dia bukan siapa-siapa, tapi ketika dia sudah berbuat amal saleh, jangan kau sangka kau jauh lebih mulia daripada dia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardal min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Yang pernah ada. Ya Allah, selamatkan Ustaz Somad daripada kesombongan. Bersihkan hatinya, jangan sampai ketika dia duduk di atas dia merasa dia yang paling mulia, paling hebat. Jangan sampai ketika dia berada di hadapan orang banyak ramai dia yang merasa penghuni surga. Na'udzubillah. Senantiasa doakan ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Jadi Ustaz Somad masih digoda setan? Masih. Setannya doktor. Yang dokter-dokter itu setannya profesor. Yang profesor-profesor itu setannya langsung lulusan dari Fir'aun. Jangan sangka dia bersih dari setan. La atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang menggoda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shamalihim dari kiri. Aku akan datangi mereka, goda mereka. Istrinya baik, dia goda suaminya. Suaminya baik, dia goda istrinya. Suami baik, istri baik, dia goda anaknya. Anak baik, suami baik, istri baik, dia goda tetangganya, rese. Tetangganya baik, datang pendatang baru.
Nauzubillah. Setan itu serius sekali ya, maka dia disebut setan, serius. Dia menggoda bukan dari satu arah, 4 arah. Asy-syaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung berdetak, selama itu darah mengalir, setan akan tetap mengalir. Fadayyiquha, sempitkan alirannya dengan menyempitkan makanan. Ini salah satu terapi, menyempitkan aliran setan dengan menyempitkan jantung darah, menyempitkan makanan. Makanya ketika sedang berpuasa, setan agak melemah. Banyak lapar. Orang yang lapar, anak-anak muda yang sedang lapar, nafsu ada, tenaga nggak ada. Bro, ada cewek cantik nggak kelihatan. Sempit aliran setan. Tapi ketika jantung berdetak kuat, darahnya kuat, setan menjadi kuat, dan dia datang. Oleh sebab itu maka tetap kita lawan. Sampai kapan? La ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalan yang lurus. La ughwiyannahum, aku akan senantiasa membisiki mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad mereka, aku tidak akan pernah bosan. Selama roh ada dalam jasad, maka setan akan terus menggoda. Kapan setan berhenti? Ketika roh keluar dari jasad. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah nggak digoda setan lagi. Berarti sudah keluar. Selama dia masih ada di dalam